informasi pemirsa, nestapa lagi-lagi harus dialami pekerja migran Indonesia. Diduga menjadi korban TPPU, ada seorang pekerja migran asal Cianjur, Jawa Barat pulang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI yang disekap oleh perusahaan investasi ilegal di Kamboja berhasil diselamatkan pemerintah. Mereka yang selamat dari penyekapan tersebut membongkar peristiwa kelam yang mereka alami selama bekerja di Kamboja. Berbagai penyiksaan mereka alami selama bekerja di perusahaan ilegal tersebut, mulai dari dipukuli hingga disetrum. Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dulu istilah ini disebut sebagai TKI, tapi karena berbagai alasan, salah satunya adalah karena TKI mempunyai konotasi yang buruk, akhirnya istilah ini diganti menjadi PMI. Untuk dasar hukumnya, PMI mempunyai dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak PMI mulai dari sebelum keberangkatan, selama di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia. Untuk jenis pekerjaannya, PMI dapat bekerja di berbagai sektor seperti rumah tangga, konstruksi, manufaktur, pertanian, layanan kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Sementara itu, mayoritas PMI bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara di Timur Tengah. Untuk proses perekrutannya, PMI dapat berangkat melalui dua jalur, yakni jalur mandiri dengan proses kerja sendiri dengan dukungan BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia, atau melalui agen atau perusahaan penempatan, yang mana PMI ini akan menggunakan jasa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan dokumen, pelatihan, dan pengiriman. Mungkin salah satu yang mungkin kita kenal itu adalah LPK ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan perlindungan PMI di luar negeri? Jadi PMI di luar negeri ini memiliki hak seperti hak atas upah layak, jaminan sosial, cuti, waktu istirahat, dan kebebasan dari kekerasan atau pelecehan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melindungi PMI ini? Nah, biasanya perlindungan untuk PMI ini dilakukan oleh BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi BP2MI ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi proses perekrutan serta penempatan PMI. BP2MI menyediakan bantuan hukum, pengaduan, dan advokasi bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Setiap PMI yang terdaftar resmi akan mendapatkan nomor ID PMI yang terdaftar di sistem BP2MI. Nomor ini akan digunakan sebagai identitas resmi untuk mengakses layanan perlindungan dan hak mereka di luar negeri. Namun, ada kasusnya ketika PMI menjadi PMI ilegal. Nah, PMI disebut ilegal jika mereka berada di luar negeri atau bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara mereka berada. Nah, secara khususnya itu kapan PMI dikatakan ilegal? PMI dikatakan ilegal ketika mereka tidak memiliki dokumen resmi, kemudian seperti tidak memiliki paspor kerja atau visa, atau tidak memiliki perjanjian kerja yang sah, atau tidak terdaftar di BP2MI. Kemudian bisa juga mereka melalui jalur yang tidak resmi atau non-prosedural, seperti dikirim oleh calo atau agen ilegal, tidak mengikuti prosedur resmi. Kemudian mereka bisa melanggar aturan negara tujuan, contohnya itu mereka bisa melakukan overstay, dan itu membuat mereka menjadi yang awalnya ilegal, tiba-tiba menjadi ilegal. Contohnya adalah pemalsuan dokumen, seperti menggunakan identitas palsu dan menggunakan visa palsu. Apa konsekuensinya bagi PMI ilegal? Mereka yang ilegal itu tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak tercatat di BP2MI, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan bantuan jika terjadi masalah seperti kekerasan dari majikan, upah yang tidak dibayar, atau kecelakaan saat kerja. Kemudian mereka juga rawan eksploitasi dan perdagangan manusia, deportasi, dan sanksi hukum, kehilangan kesempatan mendapatkan hak-hak mereka. Selanjutnya, di video ini kita akan membahas mengenai peran pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam melindungi HAM PMI ilegal di Kamboja. Oleh karena itu, kita harus mengenal terlebih dahulu konsep dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu secara alami sejak lahir. Konsep ini bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. HAM diakui oleh negara-negara secara internasional
dan dijamin melalui beberapa perjanjian dan instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 oleh PBB. Nah, DUHAM ini sudah diakui oleh Indonesia maupun Kamboja. Jadi Indonesia mengakui DUHAM ini 1950, sementara Kamboja mengakuinya 5 tahun setelahnya, yaitu 1955. Kasus 172 pekerja migran Indonesia atau PMI di Kamboja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pada tahun 2022 lalu, kasus tersebut mencuat dan merupakan peristiwa yang memprihatinkan serta menunjukkan betapa rentannya pekerja migran Indonesia terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan dalam bentuk perdagangan manusia. KBRI Phnom Penh dan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri kembali merepatriasi sebanyak 52 pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMIB. PMIB direpatriasi pada hari Minggu 23 Oktober tahun 2022. Repatriasi dimaksud merupakan pemulangan gelombang kedua yang dilakukan Kemenlu RI sepanjang bulan ini. Sebelumnya, pada tanggal 13 Oktober tahun 2022, sebanyak 20 PMIB telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan di sektor seperti layanan pelanggan atau penjualan online. Tetapi setelah sampai di Kamboja, mereka dipaksa bekerja menjadi agen judi online ataupun akun-akun scam lainnya. Mereka telah dipaksa bekerja di bawah tekanan dan juga ancaman dalam kondisi yang buruk dengan gaji yang tidak pernah dibayarkan. Serta mereka dipaksa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penipuan daring ataupun layanan scamming lainnya. Serta para korban mengaku kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang menjadi tolak balik alasan mereka mencari pekerjaan di Kamboja. Korban mengaku terkena iming-iming pekerjaan menjanjikan di luar negeri. Para pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMIB ini bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya sesuai dengan pengakuannya. Tahap serta prosedur sah untuk bekerja di luar negeri dianggap panjang dan juga lama sehingga mereka memilih cara singkat dan juga menerima tawaran yang dianggap lebih mudah dan juga cepat. Pekerja migran ini telah direkrut oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab dan tidak sah. Perusahaan penyalur ilegal dan tidak sah ini mengaku sebagai agen perusahaan pekerjaan yang legal. Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan yang baik, tetapi setelah tiba di Kamboja, mereka dipaksa bekerja di ruang yang penuh sesak dan tidak diberi kesempatan untuk keluar atau berkomunikasi bebas dengan keluarga mereka. Beberapa dari mereka juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan penipuan dan juga aktivitas kriminal lainnya. Adapun 52 dan 20 PMIB yang telah dipulangkan pada bulan Oktober tersebut merupakan bagian dari semesta 172 PMIB yang penanganan kasusnya sedang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Korban-korban dan juga PMIB ini dilaporkan hidup dalam kondisi yang sangat buruk dan diperlakukan secara kasar. Mereka tidak hanya dieksploitasi secara fisik saja, tetapi juga dibiarkan dalam kondisi psikis yang tertekan dan terisolasi dari dunia luar. Beberapa korban dilaporkan disekap dan akses mereka untuk pulang ke Indonesia sangat terbatas karena paspor dan juga dokumen mereka disita oleh pihak yang memberikan pekerjaan bagi mereka di Kamboja. Kasus perekrutan imigran Indonesia ke Kamboja bermula dari kesulitan para korban dalam mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat itu. Situasi ekonomi yang tidak menentu terbatas membuat banyak orang kesulitan memenuhi kehidupan hidup mereka. Para korban tertarik untuk menawarkan pekerjaan yang menjanjikan di sektor layanan pelanggan dan penjualan online yang menawarkan gaji tinggi dan berbagai tunjangan yang menarik. Karena prosedur legal untuk bekerja di luar negeri dianggap terlalu panjang dan rumit,
Dengan berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan biaya yang tidak sedikit, mereka memilih jalur yang tampak lebih mudah dan cepat melalui agen-agen penyalur tenaga kerja ilegal atau perusahaan yang mengaku ilegal namun sebenarnya tidak memiliki izin yang resmi. Kronologi awal mula perekrutan pekerja migran Indonesia ini memang tidak terdokumentasi secara detail dan resmi oleh Badan Imigrasi maupun instansi pemerintahan lainnya. Meskipun demikian, kami mengutip beberapa sumber dari pengakuan para korban tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama itu liputan komprehensif dari media terpercaya seperti BBC News dan Kompas, yang menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kesaksian korban yang mengalami TPPO di wilayah Kamboja sepanjang tahun 2022. Proses perekrutan ini bermula dari strategi para pelaku yang memanfaatkan platform media sosial Facebook untuk memasang iklan lowongan pekerjaan yang sangat menggiurkan. Iklan tersebut menjanjikan gaji yang fantastis disertai dengan berbagai fasilitas mewah dan lengkap. Setelah calon korban tertarik dan mengajukan lamaran, para pelaku dengan cermat melancarkan aksi selanjutnya melalui komunikasi telepon yang intensif. Dalam proses perekrutan ini, para korban harus mengeluarkan biaya yang cukup besar juga. Jalur transportasi yang digunakan para pelaku sangat terorganisir dan kompleks. Para korban umumnya diterbangkan terlebih dahulu ke Malaysia sebagai negara transit sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Kamboja melalui jalur darat. Selain Malaysia, para pelaku juga memanfaatkan beberapa rute alternatif untuk penyeludupan, khususnya melalui berbagai wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki akses perbatasan yang lebih longgar. Berdasarkan pengakuan mendalam dari salah satu korban tersebut, situasi mencekam langsung dirasakan begitu tiba di Kamboja. Korban tersebut menceritakan bagaimana ia didatangi oleh seorang wanita dengan entengnya memberitahukan bahwa korban telah diperjualbelikan layaknya komoditas dengan nilai transaksi mencapai $2.400 atau setara dengan 38 juta rupiah. Kesaksian dari korban-korban lainnya mengungkapkan betapa jauhnya realitas dari janji-janji manis yang ditawarkan di awal. Mereka dipaksa bekerja dengan kondisi yang sangat tidak manusiawi, dengan gaji yang jauh di bawah standar kelayakan. Para korban diharuskan untuk turut serta dalam lingkaran kejahatan dengan merekrut korban-korban baru dan bahkan dilibatkan dalam promosi judi online ilegal. Sistem kontrol dan intimidasi yang diterapkan oleh para pelaku sangatlah kejam. Bagi mereka yang berani membangkang, mencoba melarikan diri, atau gagal mencapai target yang ditetapkan, konsekuensi mengerikan akan menanti. Mereka akan diseret ke ruang khusus untuk mengalami penyiksaan fisik, mulai dari pemukulan hingga penyetruman. Bahkan, terdapat ancaman yang lebih mengerikan, di mana korban akan dijual ke Thailand untuk dijadikan korban perdagangan organ tubuh. Ketika para korban mencoba mencari jalan keluar, dengan menaikkan besaran tebusan untuk kebebasan mereka, pelaku menetapkan harga sekitar $2.600 atau setara dengan 38,5 juta rupiah. Di tengah situasi yang tampak tanpa harapan tersebut, sebuah titik terang akhirnya muncul. Para korban berhasil ditemukan berkat kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, ke Kamboja dalam rangka menghadiri 28 tahun ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa terdapat 172 PMI yang menjadi korban TPPO dengan modus online scamming. Para korban yang ditemukan di Kedaulatan Besar Republik Indonesia, Phnom Penh, Kamboja, yang akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia melalui upaya koordinasi pemerintah. Dalam menangani kasus pekerja migran ilegal yang ada di Kamboja, Indonesia dan juga Kamboja memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan menekan angka tindak kejahatan perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memberikan pendampingan hukum dan diplomasi bagi warganya yang menjadi korban eksploitasi atau penipuan yang ada di Kamboja. Melalui KBRI di Phnom Penh, Indonesia aktif melakukan advokasi penyelamatan dan repatriasi pekerja migran yang terjebak dalam kondisi kerja ilegal dan tidak manusiawi. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kampanye edukasi kepada calon pekerja migran agar lebih waspada terhadap tawaran pekerja yang tidak resmi.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, di antaranya memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap WNI itu sendiri melalui KBRI di Phnom Penh dan juga melakukan evakuasi serta repatriasi. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral, yaitu Kamboja-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga berupaya dalam penegakan hukum dan pencegahan di dalam negeri melalui penindakan sindikat perdagangan orang lewat Bareskrim Polri dan BP2MI. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada pekerja migran Indonesia. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga memberikan advokasi dan peningkatan regulasi di mana pemerintah Indonesia melakukan penguatan pada kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran. Hal ini juga ditegakkan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu sendiri. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga memberikan pelayanan pengaduan dan bantuan hukum melalui hotline perlindungan WNI dan memberikan bantuan hukum gratis melalui KBRI dan juga konsulat. Sementara itu, untuk melihat bagaimana peran dari pemerintah Kamboja sendiri, Kamboja memiliki peran dalam menegakkan hukum di negaranya dengan memperketat pengawasan terhadap sindikat perdagangan manusia dan memastikan adanya sanksi hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi pekerja ilegal itu sendiri. Kamboja juga bekerja sama dengan Indonesia dalam mempermudah proses pendidikan dan pemulangan korban, serta meningkatkan regulasi untuk mencegah praktik pendanaan ilegal. Melalui kerjasama bilateral tersebut dan juga regional, kedua negara berupaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran dan anggota jaringan kriminal yang memanfaatkan potensi bahaya tenaga kerja. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem migrasi tenaga kerja yang lebih aman dan legal bagi kedua negara, yaitu Indonesia dan juga Kamboja. Selain upaya yang telah dilakukan Indonesia, pemerintah Kamboja juga memberikan upaya untuk menangani kasus pekerja ilegal itu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kamboja adalah memberikan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dan juga pekerja ilegal dengan melakukan operasi penegakan hukum dan melakukan penggerebekan serta penyelamatan korban pekerja ilegal itu sendiri. Setelah itu, pemerintah Kamboja juga melakukan proses deportasi dan pemulangan terhadap pekerja migran ilegal yang berada di negaranya, serta pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama dengan KBRI di Phnom Penh untuk memastikan pemulangan tersebut berjalan dengan lancar. Setelah itu, pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama bilateral dan regional melalui kesepakatan bilateral antara Indonesia dan juga Kamboja, dan mereka juga melakukan partisipasi dalam ASEAN itu sendiri. Pemerintah Kamboja juga melakukan penegakan regulasi imigrasi dan juga perburuhan, di mana pemerintah Kamboja melakukan penerapan aturan imigrasi yang sangat ketat dan juga melakukan inspeksi tempat kerja yang diduga mempekerjakan pekerja ilegal itu sendiri. Pemerintah Kamboja juga melakukan upaya pencegahan eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja migran dengan melakukan kampanye kesadaran dan penanganan korban eksploitasi itu sendiri.